Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Disti Rahmawati. Di video kali ini saya akan membahas tentang vektor dan geometri of space atau ruang geometri. Adapun materi yang akan dibahas pada pertemuan hari ini yaitu berkaitan dengan koordinat sistem 3 dimensi dan juga vektor. Kemudian untuk capaian pembelajaran di video kali ini intinya nanti kita mampu memahami yang namanya konsep geometri ruang dan juga vektor serta menentukan solusi dari masalah yang diberikan dengan benar. Ini adalah sub CPMK dari pembelajaran vektor dan geometry of space. Oke, langsung saja kita ke koordinat sistem 3 dimensi. Di sini kalau teman-teman lihat yang sering kita gunakan gitu ya, itu adalah di 2 dimensi. 2 dimensi itu ada sumbu X dan juga sumbu Y ya. Sumbu X kemudian sumbu Y yang seperti ini. Nah, ini adalah 2 dimensi, kemudian setelah 2 dimensi ini ada yang namanya 3 dimensi. Kalau 3 dimensi nanti bisa dilihat di figur 1. Figur 1 di situ ada X-axis, kemudian ada Y-axis dan juga ada Z-axisnya. Ini ada X-nya di posisinya di sebelah sini di bawah, kemudian Y-nya, kemudian ada satu lagi yaitu Z. Nah, ini adalah koordinat sistem atau sistem koordinat untuk 3 dimensi. Nah, sistem koordinat 3 dimensi bisa kita ilustrasikan dengan menggunakan tangan kanan, right hand rule atau aturan tangan kanan ya. Di situ tangannya bisa terlihat itu di figur 2. Itu untuk sumbu X-nya atau X-axis-nya masih sama di sini, dan di sini untuk tangan yang di sebelah sini ini adalah Y, kemudian yang ke atas, jempolnya yang ke atas itu adalah Z, seperti itu. Nah, ini koordinat sistem ini bisa kita ilustrasikan dengan menggunakan tangan kanan, aturan yang ada di tangan kanan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat di figur 3. Figur 3 itu beberapa bidang yang bisa kita lihat dari aksisnya ya, dari aksis baik X dengan Y ataupun X dengan Z atau yang lainnya seperti itu. Nah, ini bisa terlihat di figur 3. Kemudian figur 3 ini untuk memudahkan dalam mengilustrasikan, misalnya itu ada suatu ruangan dan di situ ada yang namanya meja, kemudian vas bunga, ada floornya, kemudian ada dinding kanan sama dinding kiri, itu seperti itu. Nah, untuk aksisnya itu ada X, Y, sama Z. Ketika kita melihat di situ ada XY plane, berarti dia yang berhadapan atau sisinya itu berhadapan atau dekat dengan yang namanya sumbu X sama Y ya. Di sini ada X, kemudian ada Y, maka ada yang namanya XY plane, ada bidang XY. Kemudian kalau yang hijau ini YZ plane, berarti ini artinya di sini ada aksis Y sama Z. Kemudian kalau yang di sebelah sini itu berarti nanti ada Z sama X-nya, atau ini pada bidang XZ plane, seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau tadi kita mengilustrasikan dengan suatu benda, nah sekarang kita masuk ke bilangan di sini. Kalau kita lihat di situ ada figur 5 dan juga figur 6. Untuk mengilustrasikannya ada titik, karena di sini untuk 3 sistem koordinat 3 dimensi berarti ada X, Y, sama Z. Nah, ini ya.
X, Y, Z axis. Nah, kemudian nilai dari X, Y, Z itu X-nya itu adalah min 4, Y-nya 3, Z-nya itu adalah min 5. Itu untuk titik yang pertama. Dan titik pertama ini nanti bisa dilihat pada figur ke-6. Selanjutnya untuk titik yang kedua, poin yang kedua ada 3, min 2, sama min 6. Nah, di sini ada X, Y, sama Z seperti biasa. Karena di sistem koordinat 3 dimensi. Nah, untuk menggambarkan titik ini ya, itu ada di mana, letak posisinya, berarti kita lihat dulu di figur 6. Figur 6 itu kan ada koordinat ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat untuk yang 2 dimensi ada X, ada Y gitu ya. Kemudian kalau misalnya saya punya titiknya ada di sini, ini kan sama aja dengan X, ini ya. Ini adalah X, Y, di mana nilai X-nya itu adalah, misalnya ini adalah A gitu ya, berarti X-nya itu adalah A, kemudian Y-nya itu adalah 0. Nah, sama halnya untuk yang 3 dimensi itu juga sama. Kalau misalnya di sini ada X-aksisnya, kemudian ada titiknya ada di sini, berarti ini koordinatnya adalah, misalnya ini A titiknya, berarti A, kemudian untuk posisi XY, untuk posisi YZ-nya itu adalah 0,0, karena untuk 3 ini ya, 3 dimensi itu kan ada X dulu, kemudian Y, baru kemudian Z. Nah, di sini X-nya itu adalah A. Maka Y sama Z-nya itu bernilai 0 di sini. Nah, ini untuk sumbu yang, atau untuk X-nya. Nah, sekarang kalau misalnya di sini B. Nah, ini untuk Y, misalnya ada B di sini. Kalau B di sini berarti nanti posisi B-nya itu nilainya ada di Y sini ya. Sehingga untuk X-nya 0, Y-nya itu B, dan Z-nya juga 0. Seperti itu. Begitu juga untuk yang Z, itu untuk posisi di sini misalnya adalah C gitu ya. Besarannya itu adalah C, sehingga kita punya koordinatnya adalah 0, 0 sama C. Seperti itu. Nah, ini ketika kita berada di sumbu yang kalau mendatar ataupun vertikal ya, kalau misalnya 2 dimensi. Kalau di sini ya tadi ya, kalau B-nya di sini B, berarti ini nanti ada X-nya itu 0, B. Nah, sekarang kalau misalnya kita berada titik koordinatnya itu atau bendanya itu tidak sejajar dengan A ataupun dengan B di sini, misalnya ada titik di sini, nah ini adalah ini untuk posisi A-nya dan ini untuk posisi B-nya ya. Kalau misalnya saya punya di sini, ini kan berarti A, B, karena X-nya itu adalah A, Y-nya itu adalah B. Ini untuk yang 2 dimensi. Kalau yang 3 dimensi, nah kalau misalnya saya punya titiknya itu ada di sini, di XZ plane ya, di XZ plane berarti nanti titik koordinatnya itu adalah, misalnya di sini adalah untuk titik S ya, di sini dikasih nama titik S ini. Ini adalah titik S. Titik S-nya diperoleh dari, untuk X-nya itu kan A. Ya, kemudian untuk Z-nya itu adalah C, seperti itu. Jadi, untuk B-nya itu, atau untuk Y-nya itu nilainya adalah 0, karena ini berada di XZ plane. Sehingga titik S-nya, koordinatnya itu adalah A, 0, sama C. Nah, kemudian sekarang saya punya titik misalnya ada di bidang XY ya, XY plane, berarti XY plane itu ada di sini misalnya. Nah, kalau di sini berarti ini nilai X-nya itu adalah A ya, kemudian Y-nya itu adalah B, lalu Z-nya itu yang bernilai 0.
Dan satu lagi misalnya kalau di bidang atau di YZ plane. Kalau YZ plane berarti X-nya nanti yang bernilai 0 di sini. Seperti itu. Nah, ini adalah untuk sistem koordinat 3 dimensi. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya dia tidak berada di bidang YZ ataupun XZ ataupun XY gitu ya. Nah, di sini misalnya ada titiknya, itu titiknya ada di sini ya. Misalnya ini adalah titik P. Nah, titik P ini berarti karena dia tidak berada di bidang yang tadi saya sebutkan gitu ya, 3 bidang tadi itu, sehingga di sini untuk posisinya X-nya gitu ya, X, Y, Z ya. X-nya itu yang mana berarti ya? Nah, X-nya itu diperoleh dari sini ya, karena X-nya itu adalah nilainya A, berarti untuk titik P, X-nya itu adalah A. Kemudian Y-nya yang berapa? Y-nya itu adalah B ya, karena dia diperoleh ketika Y-nya itu adalah B. Kemudian Z-nya itu adalah ketika di C. Jadi untuk titik P itu koordinatnya adalah A, B, sama C. Nah, sekarang saya lanjut ke ini ya, contoh yang tadi ini, min 4, 3, min 5. Nah, bagaimana koordinatnya gitu ya. Nah, kita lihat di sini, kita gambarkan dulu untuk eksisnya tadi ya. Ketika kita mau menggambarkan gitu kan kita harus gambar dulu eksisnya. Nah, di sini eksisnya itu adalah X-nya seperti biasa, X-nya yang ke sini. Kemudian Y-nya ini ke sini ya. Kemudian ada Z, Z-nya itu yang ke atas, ini ya, yang kita gambarkan tadi, kita ilustrasikan dengan tangan kanan gitu ya. Jadi kalau misalnya X-nya ke sini itu bernilai positif, dan ini juga kalau diteruskan Y-nya bernilai positif, ini juga bernilai positif. Sama halnya untuk 2 dimensi, kalau kita teruskan ke kanan, dia akan positif, kemudian lawannya dia akan negatif. Begitu juga untuk Y-nya, di atas positif, lawannya negatif. Nah, sekarang kalau X-nya ke sebelah sini itu adalah positif, otomatis di sini X-nya itu adalah min 4. Min 4 berarti dia ke belakang ya, lawannya ya. Berarti kita buat garis di sini ya. Ini adalah sepanjang min 4 ya. Di sini tuh ada sepanjang min 4 ya. Jadi ini kalau kita teruskan misalnya ya, ini min 1, min 2, min 3. Nah, ini adalah min 4-nya di sini. Ini min 4. Nah, kemudian setelah itu setelah X-nya lalu kita lanjutkan lagi ke Y-nya. Y-nya itu adalah 3. 3 berarti kita punya Y-nya kan ke sini ya. Nah, ini kan 1, 2, 3. Berarti dia ada di sini. Tetapi tadi kita punya min 4 ya. Berarti kalau kita gambarkan nanti Y-nya itu ada di sebelah sini. Karena dia kan sejajar ke sini ya. Nah, dia sejajar kayak kita tarik garisnya ke sini. Nah, ini adalah posisi ketika Y sama dengan 3 ya. Jadi di sini ini adalah bernilai 3. Ini kan tadi 1, 2, 3 gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian Z-nya gimana? Z-nya itu adalah Z-nya itu tadi yang ke atas ya. Nah, Z-nya tadi kita punya ke atas ini ya, ini Z-nya ke atas positif. Nah, di sini ada negatif berarti min 5. Min 5 berarti kan dia otomatis ke bawah ya. Kita tarik garis bantu ya. Misalnya ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Min 5 di sini. Nah, tapi kita kan tadi punya titik lanjutannya ada di sini. Sehingga min 5 dia posisinya ada di sebelah sini. Ini seperti kita menggambarkan yang titik ini ya. Titik P
A, B, C seperti itu. Nah, ini panjangnya sebanyak min 5 di sini, min 5. Nah, sehingga kita punya titik yang kita miliki koordinatnya gitu ya. Itu ada di sini min 4, 3, min 5 seperti itu. Karena kita tarik dari garis yang kita gambarkan tadi ya, seperti tadi itu ya penjelasannya seperti itu. Jadi kita dapatkan min 4, 3 sama min 5 titiknya ada di sini koordinat sistemnya. Nah, mungkin satu lagi 3, min 2, min 6. Nah, ini ya 3, min 2, min 6 berarti X-nya itu adalah 3. Tadi X-nya itu adalah yang ke sini, berarti dia positif ya. Nah, ini adalah 3 di sini. Kemudian Y-nya min 2. Min 2 berarti kan otomatis dia ke sebelah sini. Sebelah sini. Nah, sehingga kita dapatkan Y-nya itu adalah ini ya. Min 2, ini sepanjang min 2. Kemudian Z-nya min 6. Min 6 berarti dia ke bawah sini. Nah, berarti kita bisa menarik ininya ya. Garisnya sehingga nanti koordinatnya kita dapatkan di sini 3 min 2 sama min 6 seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasi ketika kita punya titik koordinat sistemnya gitu ya untuk 3 dimensi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kalau misalnya kita ada di R3, ruang dimensi 3 gitu ya, yang direpresentasikan dengan menggunakan Z-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 5. Kalau kita gambarkan figurnya gitu ya, kita bisa dilihat di figur 7 ya. Jadi ini seperti kalau misalnya kita di 2 dimensi gitu ya, kalau saya punya X sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini saya gambarkan dulu, ini X, ini Y. Ya, ini untuk yang 2 dimensi. X sama dengan 2 berarti ada di sini misalnya gitu ya. Berarti ini bisa kita tarik garisnya. Nah, ini ketika X-nya sama dengan 2. Begitu juga untuk yang 3 dimensi. 3 dimensi kalau saya ambil Z-nya itu adalah 3, ya berarti posisi Z-nya ini kan tadi udah ada X, kemudian ini Y-nya, kemudian Z-nya yang ke atas gitu ya. Karena Z-nya itu adalah 3, berarti dia ada posisi di sini gitu ya. Titiknya di sini. Kemudian karena 3 dimensi berarti dia sudah kita sudah berbicara di bidang ruang gitu ya. XY plane ataupun yang lainnya gitu ya, di bidang, sehingga di sini bukan garis lagi seperti 2 dimensi kan garis ini ya. Nah, tetapi karena ini 3 dimensi, jadi kita bisa membuat bidang-bidangnya ada di sini. Nah, bidang yang diperoleh dari Z sama dengan 3. Nah, kemudian kalau Y sama dengan 5, Y sama dengan 5 berarti ada di sini ini 5-nya, Y-nya gitu ya. Nah, bidangnya ada di sini yang berwarna biru ini. Kemudian kalau yang figur C ini itu misalnya Y sama dengan 5 ya, tapi ini di 2 dimensi seperti yang tadi, misalnya Y-nya 5 ya, 5 ada di sini, terus kita bisa tarik garisnya seperti itu. Nah, ini untuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Next, selanjutnya di sini kita masuk ke rumus jarak untuk 3 dimensi. Jadi tadi misalnya ada jarak ya, jarak itu dinotasikan dengan seperti ini. Nah, ini adalah untuk melihat jaraknya distance dari 2 titik koordinat di 3 dimensi. Seperti tadi misalnya titiknya itu adalah ini ya, min 4, 3, sama 5. Ini titik yang pertama. Kemudian ini akan dicari dengan titik koordinat yang kedua. Berarti kan nanti ada koordinat lagi yang digambarkan gitu ya di bidang tersebut. Nah, untuk melihat jarak dari kedua titik tersebut, kita bisa menggunakan rumus yang ada di sini. Jadi, X2 dikurangi X1 kuadrat, ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat, ditambah Z2 dikurangi Z1 kuadrat, lalu diakar. Nah, ini adalah jarak dari titik P1 dan juga titik P2 di 3 dimensi. Contohnya di sini saya punya titik P yaitu 2 min 17. Ini teman-teman juga bisa menggambarkan seperti yang tadi di sini ya.
yang ini. Nah, kemudian untuk Q-nya, misalnya di sini ada titik Q juga, yaitu 1, min 3, sama 5. Lalu kalau kita akan mencari jarak antara P sama Q, ya berarti tinggal dikurangi saja gitu ya. Ini boleh dari P ke Q gitu ya, berarti nanti 1, min 2, atau nanti juga bisa juga dari 2 min 1 karena hasilnya akan sama. Di sini kan karena dikuadratkan seperti itu. Nah, ketemunya adalah ketika ini sudah dihitung semua, ketemunya adalah 3. Jaraknya berarti antara titik P dengan titik Q itu adalah 3. Next, saya lanjutkan lagi ke vektor di sini. Kalau tadi untuk koordinat 3 dimensi sudah selesai, sekarang kita masuk di vektor. Nah, di sini ada figur 1 menjelaskan suatu yang namanya vektor ya. Vektor V dan vektor U gitu ya. Vektor V itu ada titik A ke B, tadi kaitannya dengan jarak juga gitu ya. Jadi vektor itu dia memiliki arah. Jadi kalau titik A-nya itu kita sebut dengan titik awal atau initial point, dan titik B-nya itu kita sebut dengan terminal point atau titik akhir ya. Jadi dari titik A ke B di situ. Nah, ini adalah vektor V. Nah, kemudian vektor V ini berarti bisa kita notasikan dengan seperti ini ya. Jadi AB terus di atasnya ada garis panahnya ya. Ini menunjukkan vektor. Nah, lalu untuk U juga merupakan vektor di mana titik initial pointnya itu adalah C, kemudian terminal pointnya adalah D ya. Nah, ini vektornya adalah vektor U. Vektor U ya, ini pakai bold ya. Di bold, vektor U sama dengan dia dari C ke D ya, vektornya dari initial point C ke terminal pointnya D, seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi, next gitu ya. Jadi untuk menuliskan vektor itu sebenarnya kita bisa menggunakan bold ya, seperti di sini ada vektor U sama vektor V itu kan pakai bold, kemudian tadi ini ya pakai ini juga ya, ada ada initial pointnya sama terminal pointnya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita masuk ke combining factor. Jadi combining factor yang pertama itu adalah addition atau penjumlahan dari dua vektor. Jadi penjumlahan dua vektor U sama vektor V. Vektor U misalnya kita bisa melihat di figur 2. Vektor U-nya itu adalah dari A ke B ya. Ini adalah vektor U-nya. Kemudian ini vektor U-nya di bold ya. Kemudian vektor V-nya itu adalah ada di sini. B ke C ya. Nah, kemudian untuk sum-nya, addition-nya atau penjumlahan dari vektor U dan V itu diperoleh yang merah ini, garis merah ini adalah hasil penjumlahannya. Nah, kalau kita lihat di figur 2 itu seperti itu ya, atau bisa juga di figur 3 yang kita sebut dengan the triangle law ya, atau hukum segitiga, itu seperti itu. Nah, atau bisa juga dicari dengan menggunakan figur yang keempat yang disebut dengan the parallelogram law ya, hukum paralelogram seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menjumlahkan, kita bisa menggunakan hukum yang triangle yang figur 4 atau bisa menggunakan figur 3 atau bisa menggunakan figur yang keempat ini. Kalau figur yang keempat dia dihimpitkan untuk yang initial pointnya ya, initial pointnya dari kedua vektor tersebut. Nah, untuk menjumlahkannya berarti kan kita harus melihat arahnya ya, karena vektor itu kan besarannya selain besaran tapi juga punya arah seperti itu. Nah, next, kemudian di sini untuk contohnya, contoh pertama kita akan menggambarkan vektor A sama B ya. Untuk penjumlahannya, ini vektor A kan berarti di arahnya ke sana ya. Vektor A, kemudian vektor B di arahnya ke bawah, sehingga hasil penjumlahannya itu adalah A ditambah B ya, atau dengan menggunakan figur B yang ini ya, kita peroleh dari the triangle law atau
figur yang keempat ini parallelogram law seperti itu. Nah, kalau misalnya vektor A sama B-nya ini diganti dengan suatu bilangan, itu juga nanti tinggal dijumlahkan saja seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke scalar multiplication. Kalau tadi sum penjumlahan, kalau sekarang adalah perkalian dengan scalar ya, scalar multiply ya, atau multiplication scalar di sini ya. Jadi ada vektor V, kemudian ada skalarnya itu adalah C, kemudian C dikali vektor V itu adalah scalar multiplication. Nah, ini C-nya dia nilainya bisa lebih besar dari 0 atau opposite ya, atau kurang. Nah, seperti itu. Atau bisa juga C-nya sama dengan 0. Kalau C-nya 0, nanti kita dapatkan vektornya berupa vektor 0 gitu ya. Jadi nilainya adalah 0. Nah, misalnya ilustrasinya bisa dilihat di figur 7, itu ada vektor V, kemudian misalnya C-nya itu adalah 2, berarti 2 dikali V, berarti ini 2 kali lipatnya. Ini V1, terus ini 2. Jadi ada 2. Nah, kalau setengah V ya berarti tinggal setengahnya dari V. Nah, setengah V itu adalah ini. Kalau negatif V, berarti kalau tadi arahnya ke atas, positif. Kalau negatif, berarti dia kebalikannya, yaitu ke bawah. Seperti itu ya. Jadi di sini ada negatif V. Kalau negatif 1,5 V ya berarti tinggal ke bawah ya, karena arahnya negatif, tetapi nanti dia dikalikan dengan 1,5. Seperti itu. Nah, ini adalah scalar multiplication dikalikan dengan skalarnya. Baik skalarnya di sini ada 2, positif ya, ataupun ini setengah atau min 1 di sini, atau min 1,5. Seperti itu. Nah, dari sini, dari scalar multiplication, selanjutnya kita ada difference atau pengurangan di sini ya. Pengurangan sebenarnya hampir sama dengan penjumlahan ya. Di sini U min V, vektor U dikurangi V, berarti ini kan aslinya dari U ditambahkan dengan negatif dari vektor V-nya. Nah, untuk ilustrasinya bisa dilihat di figur 8. Jadi kalau misalnya ada U-nya gitu ya, U-nya di sini, terus kemudian V-nya berarti dia yang ke atas gitu ya. Ini ada terminal initial point-nya ya, initial point-nya ada di sini, kemudian baru nilai pengurangannya yang tanda merah ini gitu ya. Kalau kita bisa menggunakan yang B gitu ya, atau bisa juga dengan yang A di sini. Seperti itu. Ini juga prinsipnya sama dengan yang penjumlahan tadi. Seperti itu. Nah, di sini contoh kedua itu kita mengilustrasikan untuk pengurangan dan juga ada multiplication-nya. Ya. Jadi ada figur 9, soalnya seperti ini. Kemudian ada vektor A sama vektor B. Yang dicari adalah A dikurangi 2B. Jadi vektor A dikurangi 2B ya, berarti tadinya B-nya kan ke atas positif, karena negatif berarti dia nanti akan ke bawah, tapi 2 kali lipatnya dari B, sehingga B itu menjadi seperti ini yang berwarna hijau ya, 2B seperti itu. Nah, kemudian untuk A-nya dia tetap ke atas. Nah, untuk pengurangannya berarti yang berwarna merah ini, seperti itu ya. Jadi ini adalah untuk ini ya, difference-nya atau dengan menggunakan combining factor yang tadi ya. Seperti itu. Nah, next saya lanjutkan lagi. Di sini ada komponen ya. Jadi ada komponen. Nah, di sini untuk mengilustrasikannya bisa dilihat di figur 11. Ada vektor A, yaitu dengan koordinatnya A1, A2. Ini untuk 2 dimensi ya. Nah, untuk komponennya itu bisa dinotasikan dengan seperti ini. Ya, atau kalau 3 dimensi ya berarti tinggal seperti ini ya, tinggal ditambahkan 1 koordinatnya lagi seperti itu. Nah, komponen ini untuk 2 dimensi kan tadi kita notasikan seperti ini ya, atau yang 3 dimensi sebelah kanannya. Nah, notasi ini adalah yang notasi yang sering kita gunakan, pasangannya ini ya, yang kita gunakan sebagai vektor ya. Jadi vektor A atau penulisannya seperti ini, atau yang di sini untuk 3 dimensi gitu ya. Bedanya apa dengan yang tanda kurungnya biasa? Kalau tanda kurungnya biasa itu untuk menunjukkan ordered pair atau pasangan dari titik yang terurut tadi ya. Nah, sedangkan kalau misalnya pakai yang tanda seperti ini ya, berarti ini kita sebut dengan
vektor gitu ya. Jadi komponen ini artinya kita bisa menuliskan dari titik koordinatnya ini menjadi vektornya seperti itu. Jadi vektor ya, bisa kita sebut dengan vektor. Nah, kemudian di sini ada vektor A gitu ya sama B gitu ya. Nah, kemudian representation-nya gitu ya. Kalau misalnya vektor A ke B, dari titik A ke B yang bisa kita lihat gitu ya, di situ pakai pengurangan ya, pengurangan dari titik 2 dikurangi titik yang pertamanya ya, atau ini bisa kita lihat, kita ilustrasikan dengan contoh 3 ya. Contoh 3 di situ ada A dengan initial point ya, berarti ini dari A ke B gitu ya, karena initial pointnya itu adalah A, kemudian terminal pointnya adalah B, jadi dari titik A ke B. Nah, kemudian kita bisa menggambarkan vektor correspondingnya gitu ya, menjadi min 2 dikurangi 2 gitu ya, itu dari formula yang di sini. Nah, jadi nanti kita dapatkan vektornya menjadi min 4, 4 sama min 3 seperti itu ya. Nah, kemudian untuk panjangnya, length ya, untuk 2 dimensi dari vektornya tersebut ya. Kalau untuk 2 dimensi itu kita menggunakan seperti ini, tapi kalau 3 dimensi itu pakai yang bawahnya, tinggal dijumlahkan gitu ya, dari A1, A2, A3. Kemudian nanti dikuadratkan, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi di sini contohnya gitu ya, kalau misalnya, atau di sini dulu untuk formulanya. Di sini ada A1 sama A2, kemudian vektornya ya A sama B, kalau dijumlahkan menjadi A1 ditambah B1 gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya sama dengan prinsip yang tadi di atas yang sudah kita jelaskan, baik penjumlahan atau pengurangan ataupun perkalian dengan skalar. Dan untuk 3 dimensi juga sama seperti itu ya. Ini ya. Ini untuk yang 3 dimensi di bawahnya berarti tinggal dijumlahkan gitu ya. Dikurangi juga sama, terus dikalikan skalar seperti itu. Nah, di sini contoh ya, contoh keempat ada ada vektor ya, vektor A, kemudian vektor B. Kemudian di sini kita akan mencari ininya, yang kita sebut dengan lengthnya ya, lengthnya dari 2 dimensi atau 3 dimensi menggunakan ini rumusnya. Kemudian kita dapatkan 5. Nah, kemudian kita juga akan mencari A plus B. A plus B-nya berarti kita gunakan yang di sini, tinggal dijumlahkan, dikurangi berarti pakai rumus di bawahnya. Kemudian perkalian skalar juga pakai di bawahnya. Nah, kemudian ini 2A ditambah 5B ya, berarti nanti kita kalikan dulu, baru kita jumlahkan. Kita pakai yang ini ya, perkalian sama yang penjumlahan, seperti itu. Nah, untuk sifat vektor bisa kita lihat di sini ada beberapa sifat ya. Ada 8. Yang pertama, jika ada vektor A ditambah B, nanti dia hasilnya akan sama dengan B ditambah A gitu ya. Dan begitu seterusnya untuk sifat-sifat dari vektor. Oke, nah selanjutnya kita lanjut ke sini ya, untuk ke standar basis vektor ya. Jadi kalau vektor basis standar itu misalnya ada vektor I, kemudian vektor J sama vektor K ya. Vektor standar ini berarti dia kalau I itu adalah 1, 0, 0, kalau J 0, 1, 0 gitu ya. Jadi J ini untuk yang Y-nya, ini untuk A-nya. Tapi karena basis ya, jadi di sini untuk masing-masing ini nilainya adalah 1 gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa menuliskannya gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya ada vektor A, A1, A2, A3 gitu ya. Kalau kita mau cari basisnya, kita rubah dalam bentuk basis yang ada I, J, K gitu ya. Ya, berarti nanti kita pisahkan saja bentuknya seperti ini. Ini tadi dari sifat yang tadi ya. Sifat dari penjumlahan tadi ya, bisa kita rubah kan sebelah kiri menjadi sebelah kanan seperti ini. Dijumlahkan dengan 0 ya di situ. Kemudian di sini A1-nya bisa kita keluarkan. Jadi di sini ada A1, kemudian 100 gitu ya. Terus A2 010, A3 001 seperti itu. Nah, ini kan sama aja dengan I, J, K. Nah, ini berarti kita merubah dari vektor A ini dia menjadi menggunakan standar basis vektor ya.
Jadi bentuknya adalah seperti ini. Oke, next. Nah, ini yang terakhir, ini juga contohnya sama. Jadi kalau berdasarkan tadi ya, yang ini berarti kalau kita punya koordinatnya 1, min 2, 6, itu bisa kita tuliskan dalam bentuk basisnya adalah seperti ini. Ini kan tadi 1, terus min 2C sama 6K. Seperti itu ya. Nah, ini kemudian untuk 2 dimensi juga sama, artinya juga sama seperti itu untuk yang 3 dimensi ya. Sama dengan yang tadi 3 dimensi ini. Ini untuk 2 dimensi. Nah, kemudian yang terakhir kita masuk di contoh kelima. Contoh yang kelima ini kita akan menjumlahkan 2A ditambah 2B. Ya, tetapi diketahui jika A-nya itu adalah dengan menggunakan standar basis vektor ya. Seperti itu. Nah, berarti tinggal kita jumlahkan aja. 2A ditambah 3B, 2A-nya berarti 2, A-nya kan seperti ini. Ya, kemudian 3B ini 3 nanti dikalikan dengan B-nya, tinggal kita jumlahkan gitu ya. Nah, jadi prinsipnya ini juga sama, bisa kita jumlahkan seperti penjumlahan vektor biasa, seperti itu. Dan hasilnya adalah 14I ditambah 4C ditambah 15K ya. Jadi tinggal dijumlahkan per satuan ini ya. 2I nanti dengan 12I, 4C dengan J gitu ya. Terus karena di sini kan 2 dimensi ya, yang P-nya ya, gitu ya. Jadi 4J ya tetap dengan 4C. Karena sebenarnya ini 3 dimensi, B-nya 3 dimensi, akan tetapi J-nya itu adalah bernilai 0 ya, 0C gitu ya. Karena sebenarnya ini artinya adalah 4I ditambah 0C ditambah 7K gitu ya. Jadi 4C ditambah 0C kan hasilnya adalah 4C gitu ya. Seperti itu. Oke, sudah selesai untuk pertemuan hari ini. Jadi intinya pada pertemuan hari ini kita membahas tentang koordinat sistem pada 3 dimensi dan juga vektor. Kemudian ada operasinya ya, ini combine-nya tadi ya, dari vektor yang kita bahas seperti itu. Nah, oke, baik, sudah selesai. Dan untuk pertemuan selanjutnya, video selanjutnya, insya Allah nanti akan membahas tentang berkaitan dengan dot product, cross product, ataupun persamaan garis dan bidang, permukaan silinder dan kuadratik, dan fungsi vektor. Insya Allah nanti video selanjutnya akan membahas seperti itu. Baik, terima kasih untuk video kali ini. Semoga video kali ini memberikan manfaat buat kita semua, dan mohon maaf apabila tadi banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.